mainin. Ya. Ya, kita ada semua dia waktu tahun 2012 sangat di tahun 2012 kita Jaya mengatakan kalau bersih sekitar 353 miliar apabila dibandingkan dengan jumlah saham beredar yang sebesar 2,8 miliar. Lembar sebelum stok saham dia menghitung bahwa earning per share EPS Putra Jaya ada sekitar 1022 lembar dengan cal net profit Putra Jaya yang mencapai 25% per tahun. Maka saya menghitung bahwa dengan cal yang sama maka tujuh dari EPS dari Putra Jaya tahun baik dengan tahun ada maka dapat menghitung bahwa Hotel Jaya adalah sebesar 579 lembar kita membayar lembar Terus ya. Oke ya. Jadi sekarang kita bicara tentang kekuatan daripada IPS ya. Kekuatan daripada IPS. Jadi kalau kita melihat sebuah perusahaan, ini dalam buku ini ya, di buku Multibagger karya Rifan Kurniawan ya, karya Rifan Kurniawan. Nah, kamu tahu IPS itu kan earning per share adalah laba per saham dapat dari laba dibagi saham yang beredar. Ya, rasio laba dibagi dengan saham yang beredar. Nah, kalau kita mau melihat sebuah saham ya, mau melihat saham itu yang paling mudah, yang paling apa? Metodenya kan banyak. Ya. Tapi yang paling mudah untuk menentukan fair value itu harga wajar atau harga adilnya atau valuasinya itu kita lihat dari IPS ya. Makanya Rifan Kurniawan ini melihat ya dalam bukunya itu di tahun 2020 tadi, coba lihat tadi, kamu cek, coba nih, kan? Ya, jadi IPS itu seperti itu. Jadi kalau kita mau melihat sebuah perusahaan, maka kita akan lihat earning per share-nya atau labanya. Khususnya di sini ya, sebelum kita masuk ke situ sebenarnya kan kita ngecek perkembangan ekuitasnya, cash flow-nya. Pokoknya di income statement itu kita harus apalin ya di laporan keuangan itu ada income statement, cash flow-nya dan rugi labanya. Kalau semuanya udah aman, baru kita sebenarnya meloncat ke IPS, khususnya kepada net profit, operation margin itu sangat penting ya, kita cek ya, yang lebih penting daripada semuanya. Nah, kita coba baca lagi nih ya, coba mendengar ya. Di tahun 2012, ULTJ mencatat laba bersih sebesar 353 miliar apabila dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar atau IPS itu sebesar 2,88 miliar lembar, maka IPS-nya itu 122 ya, 122 ya. Ya. Nah, ketemu belum? CGR tahu? Nah, CGR tahu kan? Nah, CGR. Ya, CGR tahu? CGR itu rata-rata daripada IPS.
misalnya IPS tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga ditambah lagi jumlah tahun. Udah ngerti cari rata-rata. Nah, makanya ini CGR Ultra ini nggak disebutin ya CGR-nya berapa tahun, tetapi CGR itu mencapai 25%. Artinya itu labanya tiap tahun pegang nih. Ya, dengan CGR net profit Ultra Jaya sebesar 25% per tahun, maka saya menghitung dengan CGR yang sama ya. Jadi 25%. Ngerti nggak? Iya. CGR itu adalah historical. Nah, bagaimana kita bisa menghitung coba kamu lihat tahu future value IPS, coba lihatin. Ada kan bahasanya di situ future value IPS. Iya. Ya, itu artinya apa? IPS, nilai IPS proyeksi ke depannya. Nah, dilihat dari mana? Dari CGR-nya. Kalau dia 25% dan dia kembali ke rata-rata CGR IPS-nya itu, maka diperkirakan 1.255 lembar ya. Nah, makanya itu si Rifan Kurniawan ini berani mengambil saham tersebut yang pada akhirnya saham itu dia beger di situ. Nah, inilah kekuatan kalau kita melihat dari sisi IPS. Udah ngerti? Ya. IPS hari ini dan IPS historical, dan kamu harus bisa memproyeksi IPS ke depan. Nah, kalau kamu bisa memproyeksi IPS ini ke depan, ya, maka disitulah beger atau keuntungan kamu yang bisa kamu peroleh. Karena dengan adanya CGR itu, maka suatu saat saham itu akan kembali ke labanya tersebut atau lebih naik, maka dengan sendirinya harga sahamnya akan ter-up. Oke? Demikianlah pembahasan kita tentang CGR, IPS, historical IPS, future IPS, dan IPS kekinian. Udah ngerti belum? Iya. Udah ngerti? Ya. CGR apa tadi? CGR itu rata-rata IPS. Iya, itu tergantung. Sama ada 3 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ya. Iya. CGR bisa salah, bisa juga, tetapi secara historical kemungkinan itu dia akan kembali ke IPS CGR tersebut. Oke, nah di sini adalah kemampuan kita melihat stabilisasi daripada perusahaan tersebut. Kayak lembaga keuangan itu kan stabil, ya Anda bisa lihat IPS-nya di situ. Begitupun Ultra Jaya yang perusahaan yang cenderung konservatif atau stabil. Oke, demikianlah cara melihat saham dari IPS. Semoga bermanfaat. Jangan lupa sedekah di bawah ini ya. Sedekah silakan ke siapa saja yang Anda inginkan. Thank you. Jumat berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.